Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fajrianti dengan NIM G0512411022. Kali ini saya akan menjelaskan seputar materi presentasi yang pernah saya bawakan, yaitu bertema tentang hukum Mendel pembelahan sel dan pewarisan sifat. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu apa itu hereditas. Baik, saya akan menjelaskan. Hereditas adalah proses pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen yang dikendalikan oleh DNA. Proses ini menjelaskan mengapa keturunan memiliki kemiripan fisik dan perilaku dengan orang tua mereka. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu pola-pola hereditas pada manusia, yang dimana mencakup beberapa mekanisme pewarisan genetik. Antara lain, hereditas autosom dominan, yaitu di mana sifat ditentukan oleh alel dominan, misalnya penyakit Huntington. Yang kedua itu hereditas autosom resesif, yang di mana sifat muncul hanya jika kedua alel resesif hadir, seperti albinisme. Dan yang ketiga itu hereditas terkait X, atau penyakit seperti hemofilia diturunkan melalui kromosom X. Dan hereditas ringkat atau sifat diturunkan melalui kromosom Y, seperti kebotakan pada pria. Dan yang terakhir, golongan darah, yaitu golongan darah manusia AB, AB, O diwariskan berdasarkan kombinasi alel dari orang tua. Baik, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu hukum Mendel. Hukum Mendel terbagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 ini memiliki nama lain, yakni hukum segregasi. Dalam hukum segregasi ini menyatakan bahwa pada pembentukan gamet sel kelamin pada kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Nah, hukum Mendel 1 ini atau hukum segregasi ini berlaku untuk persilangan monohibrid alias persilangan dengan satu sifat beda. Dan hukum Mendel 2, pada hukum Mendel 2 ini atau juga yang dikenal sebagai hukum independent assortment atau hukum pengelompokan gen secara bebas, menyatakan bahwa bila gen secara bebas dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasang sifat atau lebih, maka akan diturunkannya sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan. Nah, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis ini adalah pembelahan sel tubuh yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Terdiri dari 5 fase, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang kedua, pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis ini merupakan pembelahan sel yang terjadi tidak langsung atau terjadi sebanyak 2 kali dengan menghasilkan 4 sel, di mana jumlah kromosom masing-masing sel adalah separuh dari jumlah induk. Nah, yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi pewarisan sifat. Nah, dalam pewarisan sifat terdapat istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu menutupi karakter lainnya disebut dengan sifat dominan. Sebaliknya, karakteristik yang ditutupi disebut sifat resesif. Kedua sifat tersebut tentunya terbentuk dari gen kedua orang tua yang menyatu dan disimpan dalam DNA. Gen dominan dalam penulisannya biasanya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Sementara itu, variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen tersebut disebut alel. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.